Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yulianti dari kelas E2 Manajemen dengan NPM 10121655. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Next, di sini ada pengertian ahamiyah ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah, kita akan mendapatkan banyak keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sangat perlu kita mengenal Allah. Selain itu, perlunya mengenal Allah karena begitu banyak dalil yang terhampar di sekitar kita yang tidak mungkin dinafikan baik secara akal sehat ataupun dengan berbagai pendekatan ilmu. Di sini yang ke-1 ada mengenal Allah, hukumnya wajib. Dalam surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 18 yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga, Allah menjanjikan bagi hambanya yang mengingkari Allah dengan api neraka. Dalam surat Al-Hajj ayat 72 dan 73 yang artinya, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-seburuknya tempat kembali. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lelah yang menyembah, dan amat lelah pula lah yang disembah. Yang keempat, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dalam surat Az-Zumar ayat 67 yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam menggenggamnya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Next, pentingnya mengenal Allah. Mengenal Allah adalah hal utama yang harus disempurnakan oleh seorang muslim. Para mad'u yang terlibat dalam dakwah harus memahami dan mengenal Allah dengan benar atau sahih. Harus tertanam dalam hati sanubari bahwa Allah adalah Rob sebagai sekalian alam. Ada dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 10 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah atau sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Next, di sini ada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita membicarakan tentang ma'rifatullah, artinya kita berbicara tentang Rob, Malik, dan ilah kita. Rob yang kita pahami dari istilah Al-Quran adalah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Manakala ilah pula arti yang dicintai, yang ditakuti, dan juga sebagai sumber pembawaan. Dalam surat Ar-Rod ayat 16 yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemaslahatan bagi diri mereka sendiri.
Katakanlah, adakah sama orang buta yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Next, di sini ada dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan lainnya adalah kekuasaan Allah atas penciptaan alam semesta ini, seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 19, yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ayat tadi menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua ada dalil akli. Dalil akli adalah dalil-dalil yang bersumber dari akal. Dalil akli cenderung bersifat ilmu-ilmu. Selain itu, dalil akli juga diartikan sebagai petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Seperti surat Al-Imran ayat 90 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang ketiga, dalil fitri. Dalil fitri ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitnah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka atau seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Next, di sini ada meningkatkan iman dan takwa. Yang pertama ada kemerdekaan, yang kedua ketenangan, yang ketiga berkah, yang keempat kehidupan yang baik, yang kelima surga, dan yang terakhir keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.